Hai dan hai, jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang apakah boros itu hanya tentang seberapa banyak uang yang kita keluarkan. Dengan kata lain, apakah memang semakin banyak uang yang kita keluarkan artinya kita semakin boros gitu? Atau mungkin ada pertimbangan lain yang menjadikan kita justru walaupun mengeluarkan uang yang sedikit dapat dikatakan sebagai orang yang boros. Nah, dalam video kali ini aku pengen sharing nih tentang pemikiran aku kepada teman-teman dan kita bisa diskusi di kolom komentar kalau kalian punya opini yang lain. Oke, untuk memulai video ini, aku pengen memberikan kayak semacam analogi gitu. Anggaplah ada dua orang dengan background ekonomi yang sama dan pendidikan yang sama. Intinya bahwa dua orang ini walaupun dari keluarga yang berbeda memiliki latar belakang yang identik ya, yang cukup identik begitu. Nah, kemudian pada suatu hari, anggaplah kita sebut orang pertama dengan A, gitu kan. Kemudian orang kedua dengan B. Anggap saja bahwa A dan B sama-sama ingin membeli iPhone 13, misalkan kayak gitu. Nah, yang A, orang A ini memiliki alasan bahwa dia ingin membeli iPhone 13 karena dia sekarang ingin berkarir sebagai seorang selebgram atau influencer gitu. Nah, sementara B ingin membeli iPhone 13 ya karena lagi ngetren aja gitu. Nah, lagi hype, lagi keluar, lagi ada launching terbaru. Jadi yang B ini membeli iPhone 13. Nah, pertanyaan sekarang begini. Kalau kita lihat dari segi jumlah uang yang dikeluarkan, maka mungkin kita bisa bilang kalau A dan B sama-sama boros gitu kan. Atau kita juga bisa bilang kalau A dan B sama-sama tidak boros karena jumlah uangnya sama gitu. Nah, tapi kalau kita coba lihat lebih jauh bahwa ukuran dari sebuah keborosan itu bukan hanya tentang jumlah uang yang dikeluarkan, tapi mungkin adalah manfaat yang didapatkan setelah uang itu dikeluarkan. Kita lihat bahwa si A ini membeli iPhone tujuannya untuk memfasilitasi dia untuk menjadi influencer atau selebgram. Artinya ada manfaat ketika dia membeli HP tadi atau iPhone tadi. Nah, sementara B ya beli karena ngetren gitu. Dan dalam hal ini apa manfaat yang akan dia dapatkan gitu? Apa nilai lebih yang mungkin akan ada dalam diri dia setelah dia mendapatkan atau membeli iPhone ini gitu. Nah, jadi kalau kita mencoba untuk meluaskan indikator dari keborosan, maka kita bisa bilang bahwa justru A itu lebih hemat daripada B walaupun keduanya menghabiskan jumlah uang yang sama. Oke, kemudian kita coba lanjut ke analogi yang kedua. Anggap kita punya dua orang lagi dengan background ekonomi, pendidikan, dan sosial yang identik begitu. Anggap saja orang pertama adalah X dan anggap saja orang kedua adalah Y gitu kan. Nah, kasusnya mirip bahwa yang X ini ingin membeli iPhone 13 gitu kan. Nah, tujuannya sama kayak yang A bahwa X ini juga ingin berkarir sebagai selebgram dan influencer gitu. Nah, HP iPhone nanti diharapkan bahwa akan memberikan mungkin take video atau kualitas gambar yang lebih oke gitu kan, sehingga mendukung dia ketika nantinya dia mengambil gambar atau nggak mengambil video ketika dia menjadi selebgram atau influencer. Sementara yang Y juga ingin membeli HP gitu kan, namun dia membeli HP ya merek yang biasa gitu, dimana harganya hanya 1.300.000 dan dia beli HP ini ya hanya sekedar beli aja gitu, pengen aja. Padahal si Y ini udah punya HP lain gitu kan, yang juga harganya sama 1.300.000, cuman dia ngerasa kayaknya aku butuh 2 HP deh gitu. Jadi dia beli lagi yang harga yang sama 1.300.000 atau 1.900.000 kayak gitu. Nah, coba kalau indikatornya adalah harga gitu. Yang pertama harganya mungkin sampai 20 juta iPhone gitu kan. Nah, sementara yang kedua HP-nya harganya 1.300.000. Kalau kita lihat dari segi harga, maka kita bisa simpulkan bahwa X lebih boros daripada Y, begitu kan ya? Tapi kalau kita coba melihat lebih jauh lagi gitu kan, bahwa indikator boros itu bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang kita keluarkan, tapi juga berapa value yang kembali ke kita atau seberapa besar manfaat dari kita mengeluarkan uang itu. Jelas,
walaupun di sini si Y hanya mengeluarkan 1.300.000, tapi manfaatnya ke dirinya kurang, gitu kan, tidak memberikan nilai lebih terhadap dirinya, maka kita bisa simpulkan bahwa Y ini walaupun hanya mengeluarkan uang 1.300.000, dia tetap lebih boros daripada si X, karena X membeli iPhone dan nantinya akan memberikan nilai tambah pada dirinya. Nah, dari case ini, aku secara pribadi mengambil kesimpulan bahwa boros atau tidaknya kita itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang kita keluarkan gitu, tapi lebih kepada seberapa valuable kita mengeluarkan uang itu gitu. Artinya adalah semakin tinggi value dari sesuatu yang kita beli, maka semakin tidak boros kita. Tapi semakin tidak berharga, semakin tidak berguna sesuatu yang kita beli, maka akan semakin boros kita. Jadi, walaupun kita mengeluarkan uang hanya jutaan mungkin, atau mungkin hanya ratusan ribu, tapi tidak ada value lebih yang kita dapatkan setelah kita menghabiskan uang itu, maka itu sangat-sangat boros. Tapi walaupun kita menghabiskan sampai puluhan juta misalkan, tapi kita tahu apa nilai lebihnya untuk kita, apa manfaatnya untuk kita, maka sebenarnya kita sedang tidak boros gitu. Tapi menurut saya pribadi, kita sedang berinvestasi. Nah, lalu apa yang seharusnya kita pertimbangkan sehingga pada akhirnya kita tidak boros begitu? Sehingga kita walaupun menghabiskan uang yang banyak begitu, tapi tetap dianggap kita tidak boros dengan uang itu. Nah, menurut aku pribadi, ada dua indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah kita sudah boros atau tidak. Yang pertama adalah produktivitas. Kita, walaupun kita mengeluarkan uang puluhan juta misalkan, tapi setelah kita mengeluarkan uang segitu, produktivitas kita bertambah, kemudian efisiensi kita dalam mengerjakan sesuatu bertambah, maka sebenarnya kita tidak boros. Kita sedang berinvestasi sehingga kita menjadi lebih baik begitu. Misalkan contoh gini, anggaplah kita sekarang punya sepeda ontel ya, walaupun sangat jarang ya sekali ya. Kita punya sepeda ontel, kita pergi bekerja menggunakan sepeda ontel gitu kan. Tentu saja itu akan memakan waktu yang cukup lama ya kan ya. Tapi bayangkan kalau kita membeli sepeda motor gitu kan. Nah, walaupun sepeda motor lebih mahal daripada sepeda ontel, tapi efisiensi waktu dan kecepatan kita untuk sampai ke tempat tujuan, nah itulah yang memberikan nilai tambah ke kita. Gitu. Itu yang pertama, jadi produktivitas membuat kita menjadi lebih produktif. Oke, kalau yang pertama tadi ukurannya adalah produktivitas, yang kedua adalah ukurannya nilai atau value. Oke, jadi ketika kita menghabiskan uang kita dan itu menambah value kita, menambah nilai kita, baik dalam segi akademik, baik dari segi pekerjaan ataupun skill, maka sebenarnya kita nggak boros gitu. Kita berinvestasi, kita menghabiskan uang itu dengan cara yang bijaksana, begitu kan. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan nih kita tidak punya skill tentang mendesain gitu kan, atau menggunakan aplikasi seperti Photoshop atau CorelDRAW begitu. Nah, kemudian kita menghabiskan uang kita untuk kursus gitu, untuk belajar gimana caranya bisa mendesain dengan baik. Nah, otomatis itu kan menambah nilai kita, menambah bargaining position, menambah nilai tawar kita, skill kita di depan orang lain. Nah, hal-hal seperti ini bukan boros, tapi justru menambah nilai kita, justru memberikan peluang yang lebih, sehingga kedepannya kita akan hidup lebih baik. Oke, jadi mulai dari sekarang coba deh kalian pertimbangkan lagi. Ketika kalian ingin menghabiskan uang kalian, coba tanyakan, apakah dengan aku menghabiskan uang ini, aku bakal lebih produktif gitu. Atau yang kedua, apakah aku dengan menghabiskan uang ini, aku bakal menambah nilai aku dari segi akademik, skill ataupun karir. Oke, I think that's all for today. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Long life education, see you.